Permintaan Sintayong ke timnas U23 Indonesia jelang lawan Qatar. Kata pelatih Qatar jelang lawan timnas U23 Indonesia, pamerkan dua hal ini. Nathan Chuaon datang, Sintayong coret satu pemain timnas U23 Indonesia. Sintayong masih berharap Justin Hubner gabung ke timnas U23 Indonesia. Jay Itzes pamerkan antusiasme sepak bola Indonesia kepada media Belanda. Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia terbaru. Permintaan Sintayong ke timnas U23 Indonesia jelang lawan Qatar. Sebagai informasi, duel antara Qatar versus timnas U23 Indonesia bakal berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad Doha, Qatar, Senin 15 April 2024. Sebelum pertandingan, Sintayong mengakui kekuatan sang calon lawan. Pertama adalah status tuan rumah yang disandang Qatar. Kedua yakni terkait performa Qatar yang terus meningkat, terutama adalah timnas Qatar senior. Sukses menjuarai Piala Asia dalam 2 tahun terakhir secara beruntun menjadi buktinya. Jelas Qatar adalah tuan rumah, dan seperti yang Anda katakan, ini tidak akan mudah. Tim Qatar dari tahun 2019 mereka mendapatkan trofi juara beruntun. Jadi mungkin timnas U23 juga tim yang bagus, kata Sintayong. Meski begitu, Sintayong menegaskan tak ingin menyerah begitu saja. Pelatih asal Korea Selatan itu lalu mengutarakan sebuah permintaan kepada anak asuhnya. Sintayong ingin Marcelino Ferdinand DKK tak merasa tertekan dan sanggup menampilkan yang terbaik di lapangan. Namun saya hanya menaruh kepercayaan pada pemain kami, saya meminta tim saya untuk tidak terlalu tertekan, berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan kekuatan, ujar Sintayong. Kata pelatih Qatar jelang lawan timnas U23 Indonesia, pamerkan dua hal ini. Jelang laga ini, Ilidio Fale memamerkan dua hal yang membuat rasa percaya diri timnya meningkat. Pertama adalah dukungan penuh yang diberikan Federasi Sepak Bola Qatar. Menurutnya, pihak federasi telah memberikan yang terbaik kepada timnas U23 Qatar dalam mempersiapkan diri menuju Piala Asia U20 2024. Dukungan tersebut meliputi infrastruktur hingga fasilitas. Asosiasi Sepak Bola Qatar telah menyediakan semua yang kami butuhkan mulai dari infrastruktur hingga fasilitas. Kami sudah siap sepenuhnya dan akan bersaing keras di babak penyisihan grup ini. Kami mungkin bukan favorit juara, tapi kami akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, kata Ilidio Fale. Kedua, Ilidio Fale menyinggung terkait prestasi timnas Qatar senior. Saya berharap kemenangan timnas senior Qatar menjadi penambah semangat timnas U23. Namun saya ingin meyakinkan semua orang bahwa tidak ada tekanan pada tim kami. Ini kompetisi yang berbeda, Piala Asia U20 2024 kali ini dengan tim dan tujuan yang berbeda. Namun saya ingin timnas U23 mencapai hasil yang luar biasa sama dengan seniornya, tuturnya. Nathan Chuaon datang, Sintayong coret satu pemain timnas U23 Indonesia. Sebelumnya, Sintayong sudah mendaftarkan 23 pemain timnas U23 Indonesia yang tampil di Piala Asia U20 2024. Website resmi AFC juga sudah merilis daftar 23 pemain timnas U23 Indonesia. Meski begitu, PSSI masih belum mengumumkan secara resmi 23 nama timnas U23 Indonesia. PSSI ternyata masih berusaha untuk mendatangkan Nathan Chuaon ke skuad Garuda Muda. Usaha tersebut ternyata berhasil, sebab Ketua Umum PSSI Erick Thohir sukses melobi klub Nathan Chuaon SC Heerenveen. Klub asal Belanda itu mengizinkan Nathan Chuaon untuk bergabung bersama timnas U23 Indonesia. Kami baru mendapat kabar baik bahwa Nathan bisa tampil di Piala Asia U23. Nathan akan bergabung di Doha tanggal 15 April pagi, ujar Erick Thohir. Kabar bergabungnya Nathan Chuaon semakin menyuntik kekuatan timnas U23 Indonesia yang akan menghuni grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Meski Nathan Chuaon datang, Sintayong belum memutuskan siapa pemain yang akan dicoret. Disinyalir pemain-pemain di posisi back sayap bisa dicoret Sintayong seperti Rio Fahmi, Pratama Arhan, Donitri Pamungkas, dan Zaki Ashraf. My past is filled with things
Shin Tae-yong masih berharap Justin Hubner gabung ke timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong sempat dipusingkan terkait masalah pemanggilan pemain ini. Hal tersebut disebabkan karena beberapa klub menolak melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Oleh sebab itu, dua pemain bintang timnas U23 Indonesia terancam absen. Mereka adalah Justin Hubner dan Elkan Bagot. Untuk Justin Hubner, Shin Tae-yong tak mencoret pemain Cerezo Osaka itu. Shin Tae-yong sendiri masih berharap Justin Hubner bisa bergabung ke timnas U23 Indonesia. Hal ini disampaikan pelatih asal Korea Selatan itu tepat sebelum menjalani laga perdana melawan Qatar. Dari beberapa pemain ada Justin dan Elkan Bagot yang belum bergabung. Shin Tae-yong percaya kehadiran Justin Hubner bakal semakin memperkuat timnas U23 Indonesia. Masih ada beberapa pemain yang kemungkinan bisa bergabung ke timnas kita. Meskipun agak disayangkan mereka tidak bisa langsung bergabung dengan tim kami. Namun begitu mereka bergabung selama kompetisi berlangsung, mungkin performa kami akan semakin membaik. Elkan Bagot tidak bisa bergabung dengan tim kami, itu hal yang disayangkan, kata Shin Tae-yong. Jay Itzes pamerkan antusiasme sepak bola Indonesia kepada media Belanda. Memiliki pengalaman bermain di Liga Italia, dia tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi di timnas. Menjalani debut saat melawan Vietnam pada 21 Maret lalu, pelatih Shin Tae-yong langsung memberikan tempat utama untuk Itzes. Kepada media asal Belanda, Omroep Brabant, Jay Itzes menjelaskan proses menjadi WNI memang tidak mudah. Namun semua tahap berhasil dilewati dan akhirnya saat ini dia bisa bermain untuk skuad Garuda. Ketika liga ini diterapkan, bagi saya itu tampak sangat keren. Saya tidak ingin terlalu berharap karena pertama-tama ada proses naturalisasi yang menunggu. Bahwa hal itu akhirnya berhasil membuat saya bangga, kata Jay Itzes. Pemain Venezia FC ini mengakui bahwa Indonesia memang negara besar. Selain itu, sepak bola merupakan salah satu olahraga yang banyak digemari masyarakat. Apakah sepak bola besar di sana? Itu hampir segalanya bagi masyarakatnya, ujarnya. Itzes mengakui bahwa belum semua masyarakat Indonesia sejahtera. Namun, mereka tetap antusias dengan sepak bola hingga saat ini. Ada banyak kemiskinan, sepak bola adalah sesuatu yang mereka jalani dan nikmati, ujarnya.